Halo anak-anak semuanya, selamat datang di kelas geografi bersama dengan saya, yaitu Ibu Putri. Hari ini kita akan belajar tentang litosfer, lapisan batuan bumi yang membentuk daratan, dan tempat terjadinya berbagai peristiwa alam. Yuk, mari kita mulai belajarnya. Tahukah anak-anak bahwa bumi, tempat kita tinggal, tidak hanya terdiri dari tanah, air, dan udara saja. Bumi ternyata memiliki lapisan-lapisan yang berbeda di dalamnya, seperti sama halnya lapisan pada bawang atau telur. Setiap lapisan memiliki sifat, ketebalan, dan peran yang berbeda. Mulai dari lapisan yang paling tipis, tempat kita berpijak, hingga inti yang paling dalam, yang panas dan padat. Lapisan-lapisan ini bekerja sama untuk menjaga bumi agar tetap stabil. Di mana jika bumi tidak dijaga, maka kestabilannya akan runtuh, sehingga dapat mempengaruhi terbentuknya gunung, gempa, bahkan medan magnet yang melindungi kita dari radiasi matahari. Dengan memahami lapisan-lapisan bumi, kita bisa menghargai betapa menakjubkannya planet tempat kita tinggal. Baik anak-anak, sekarang kita akan memasuki ke materi litosfer, di mana di materi litosfer ini nanti kita akan membahas tentang lapisan bumi atau struktur bumi, proses pembentukan batuan, dan tenaga pembentuk muka bumi. Yuk mari kita bahas. Pembahasan yang pertama, apa sih itu litosfer? Secara singkatnya, litosfer adalah lapisan kulit bumi yang terdiri dari batuan, di mana litosfer merupakan kajian yang mencangkup berbagai bentuk permukaan bumi dan berbagai proses yang menyebabkan perubahan bentuk permukaan bumi, baik di wilayah daratan, perairan, dan udara. Litosfer merupakan bagian dari lapisan bumi, di mana litosfer terbagi menjadi dua lapisan, yaitu lapisan sial dan lapisan sima. Apa sih itu lapisan sial dan lapisan sima? Yuk mari kita bahas selanjutnya. Lapisan sial. Lapisan sial merupakan lapisan kulit bumi yang terdiri atas unsur SiO2 atau silium dan aluminium Al2O3. Pada lapisan ini terdiri dari batuan sedimen, batuan granit, batuan andesit, dan batuan metamorf, di mana lapisan sial bersifat seperti lapisan kerak bumi, yaitu padat dengan ketebalan rata-rata sekitar 35 km, di mana kerak bumi terbagi menjadi dua, yaitu kerak benua, yaitu berupa daratan, dan kerak samudra, yaitu berupa lautan. Yang kedua ada lapisan sima. Lapisan sima merupakan lapisan kulit bumi yang terdiri dari senyawa SiO2 atau silium dan MgO yang dinamakan dengan magnesium, di mana lapisan sima ini mengandung mineral ferromagnesium dan batuan basalt. Lapisan ini sifatnya elastis, dengan ketebalan rata-rata 65 km. Baik anak-anak, sekarang kita akan membahas 3 struktur lapisan bumi. Yang pertama ada kerak bumi, yang kedua ada mantel bumi, dan yang ketiga ada inti bumi. Yang pertama struktur lapisan bumi, yaitu kerak bumi.
Kerak bumi adalah lapisan terluar bumi, lapisan yang berada di paling atas, di mana kerak bumi terbagi menjadi dua kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra memiliki ketebalan sekitar 5-10 km, sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20-70 km. Penyusun kerak samudra yang utama adalah batuan basalt, sedangkan batuan penyusun kerak benua yang paling utama yaitu batu granit, yang tidak sepadat dengan batuan basalt. Yang kedua ada mantel bumi. Mantel bumi merupakan lapisan yang terletak di bawah kerak bumi atau lapisan yang menyelimuti bumi dengan ketebalan sekitar 2890 km, yang terdiri dari batuan yang mengandung zat besi dan logam. Mantel bumi terdiri dari dua. Yang pertama ada mantel atas dan yang kedua ada mantel bawah. Yang pertama mantel atas. Mantel atas merupakan bagian yang lebih lunak atau bisa disebut juga dengan astenosfer, sehingga memungkinkan lempeng tektonik di atasnya itu bergerak. Sedangkan mantel bawah itu lapisannya lebih padat, lebih panas, dan berada di bawah tekanan yang sangat tinggi, tetapi tetap berperan dalam menggerakkan aliran panas atau arus konveksi yang dapat mempengaruhi. Yang ketiga ada inti bumi. Inti bumi merupakan bagian bumi terdalam yang terdiri dari inti luar dan inti dalam. Bagian dari inti luar bumi terdiri dari lapisan yang berbentuk logam cair yang mengandung besi, nikel, dan belerang dengan suhu sekitar 4000 sampai 5000 derajat Celcius. Sedangkan untuk inti dalam bumi merupakan bagian yang terdiri dari lapisan padat dan cair yang mengandung besi dan nikel yang sangat panas dengan suhu yang mencapai lebih dari 6000 derajat Celcius. Baik anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan materi yaitu 3 jenis batuan dan proses pembentukannya. Bumi yang kalian injak pada saat ini atau selama ini itu memiliki struktur batuan penyusun litosfer dan proses pembentukannya. Apa saja itu? Yuk mari kita bahas. Yang pertama ada batuan beku. Batuan beku terbentuk dari pembekuan magma yang keluar dari dalam bumi. Batuan beku selalu ditempatkan pada pendinginan magma. Contohnya seperti batuan beku dalam atau bisa disebut juga dengan plutonik. Batuan tersebut batuan yang membeku jauh di dalam bumi. Yang kedua ada batuan beku gang atau dari endapan atau sedimentasi membeku di celah-celah kerak bumi. Contohnya, yang ketiga ada batuan beku luar, pecahan batuan, yaitu batuan yang membeku di permukaan bumi, sisa makhluk hidup. Yang ketiga ada batuan metamorf. Batuan metamorf adalah batuan yang terbentuk dari perubahan batuan beku atau sedimen karena memiliki tekanan yang tinggi dan suhu yang tinggi. Selanjutnya ada materi tenaga pembentuk muka bumi. Tenaga pembentuk muka bumi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tenaga endogen dan yang kedua ada tenaga eksogen. Apa sih itu tenaga endogen dan tenaga eksogen? Yuk mari kita bahas. Yang pertama, tenaga endogen. Tenaga endogen itu tenaga yang bersumber dari dalam bumi. Contoh peristiwanya seperti gempa bumi dan gunung meletus. Sedangkan tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Contoh peristiwanya seperti pelapukan batuan, erosi, sedimentasi,
dan abrasi. Untuk selanjutnya, Ibu mengambil salah satu peristiwa, yaitu berupa gempa bumi yang merupakan bagian dari tenaga endogen. Apa sih gempa bumi itu? Secara singkatnya, gempa bumi itu getaran, guncangan, atau gerakan lempeng. Secara lengkapnya, gempa bumi adalah getaran pada permukaan bumi yang berasal dari pelepasan energi di dalam bumi yang berkaitan dengan gerakan lempeng. Selanjutnya ada dampak negatif dan dampak positif dari gempa bumi. Dampak negatifnya yaitu yang pertama ada kerusakan infrastruktur, kedua ada korban jiwa, dan yang ketiga kehilangan harta benda. Untuk dampak positifnya, yang pertama memunculkan sumber air panas, yang kedua pembentukan bentang alam, dan yang ketiga kesadaran akan kesiapsiagaan. Untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah bahwa kita dapat mengetahui struktur lapisan bumi, proses pembentukan batuan litosfer, serta tenaga endogen, yang salah satunya berupa gempa bumi. Jika gempa bumi terjadi, itu berarti lapisan bumi sedang bergerak akibat pergerakan lempeng tektonik. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus selalu siap dengan keadaan tersebut, dengan meningkatkan kewaspadaan, memahami langkah penyelamatan, dan menjaga lingkungan agar resiko bencana dapat diminimalkan. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan tentang lapisan bumi, litosfer, tenaga endogen dapat menambah wawasan serta membuat kita lebih siap dalam menghadapi fenomena alam. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya bersama Ibu Putri.